Aku tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Bukan hanya pedang, bahkan jika saya memiliki senjata api dan dia hanya berdiri di sana, saya masih bukan tandingannya. Aku akan lebih malu jika kalah seperti itu. Kebanggaan dan martabatku akan hancur seketika. Itu sebabnya aku memutuskan untuk kehilangan sekarang. Keterampilanku benar-benar inferior. Saya benar-benar baik-baik saja dengan kalah melawan Serior. Zoe kemudian berbalik dan membungkuk di depan Axel dan orang Indian lainnya. Maaf aku mengecewakanmu, semuanya. Kamu jalang. Sialan kau, Axel akhirnya tersadar. Dia melompat-lompat dengan marah, kemarahan telah sepenuhnya mengambil alih seluruh keberadaannya. Kamu kehilangan bahkan sebelum kamu mencoba. Harvey bahkan tidak bisa memukulmu. Hancurkan saja dia seperti serangga sialan. Zoe. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengakui kekalahan seperti ini? Siapa yang memberimu hak? Sebaiknya kau menangkan pertarungan ini, Zoe. Ini adalah perang. Perang, saya beritahu Anda. Jika kamu santai pada Harvey, aku akan memastikan kamu mati untuk itu. Seluruh keluargamu akan mati tanpa kuburan. Bahkan nenek moyangmu akan digali dari tempat peristirahatan mereka dan dibakar sampai garing. Axel tampak seperti binatang buas yang mengamuk yang ingin mencabik-cabik tubuh Zoe, meskipun Zoe masih memiliki aura biksu iblis padanya. Tidak hanya hasil dari pertarungan akan melibatkan banyak negara, tetapi kepentingan banyak orang juga terikat padanya. Jika Zoe kalah, reputasi India tidak hanya akan ternoda sepenuhnya, tetapi bahkan Axel akan dibawa untuk diinterogasi oleh negaranya sendiri. Karena itu, Axel tidak dapat menerima kenyataan bahwa Zoe kalah. Saya benar-benar minta maaf, Tuan Garcia. Aku tahu kamu berharap kami menang. Aku tahu kau ingin aku terus berjuang. Tetapi bahkan jika saya menang seperti ini, bagaimana media akan melihat kejadian ini? Bagaimana buku-buku sejarah melihat ini? India memenangkan perang menggunakan skema belaka? Aku tidak bisa mengambil risiko dibenci oleh orang-orang. Aku tidak tahan itu, karena pertarungan ini sudah tidak adil sejak awal. Saya hanya bisa berjuang untuk kemuliaan saya sendiri. Bahkan jika saya setara dengan Harvey sekarang, saya akan tetap melakukan hal yang sama. Zoe kemudian maju selangkah dan berseru dengan benar, aku kalah dalam pertarungan ini. Diam. Kamu tutup mulutmu. Axel berteriak, dipenuhi amarah yang tak terkendali, setelah mendengar seruan Zoe. Bunuh Harvey sekarang juga. Sekarang, kataku. Aku akan membunuhmu jika tidak. Axel melompat dari kursinya dan melompat ke arah Zoe, mencoba menampar wajahnya sebelum penjaga keamanan buru-buru menghentikannya. Ekspresi Zoe menjadi lebih dingin ketika dia mendengar kata-katanya. Dia perlahan berjalan keluar dari ring. Harvey memperhatikan dengan tenang saat dia berjalan pergi. Kamu bajingan. Dasar jalang. Aku ingin kau mati. Aku akan memastikannya, Axel berteriak, marah. Kamu pengkhianat. Keluargamu akan membayar untuk ini. Bunuh jalang itu. Bunuh pengkhianat itu. Kamu menyebut itu Maiden? Dia hanya seorang pengecut. Kami akan menghajar si pengkhianat itu. Semua orang India menunjukkan kemarahan yang benar, dan masing-masing dari mereka mencoba menerkam Zoe. Tetapi sekelompok besar penjaga keamanan menyerbu masuk, menghentikan orang-orang India itu untuk bergerak. Orang India yang ganas tidak punya pilihan selain berhenti bergerak, terpana melihat senjata api di tangan penjaga keamanan. Bagaimanapun, Longman bertanggung jawab atas keamanan. Mereka tidak punya alasan sebelumnya, tapi sekarang, mereka punya. Jika orang India melakukan sesuatu yang sembrono, wajar jika pihak keamanan menghabisi mereka sekaligus. Gadis itu sudah mengaku kalah dan meninggalkan ring. Apalagi yang kamu tunggu? Segera umumkan. Harvey tersenyum kecil saat melihat pembawa acara. Sementara itu, para perwakilan benar-benar terpana. Aturan menyatakan bahwa meninggalkan ring atau mengakui kekalahan akan dihitung sebagai kekalahan. Tentu saja, jika Anda berencana untuk mengubah peraturan sekarang, Anda dapat melakukannya sekarang juga. Aku mendengarkan. Kerumunan segera mulai bergosip setelah mendengar kata-kata itu. Apapun alasannya, Zoe sudah mengaku kalah dan keluar dari ring. Harvey adalah satu-satunya orang yang tersisa di atas ring. Melihatnya dari perspektif ini, dia seharusnya menjadi pemenang. Negara seharusnya menang. Tuan rumah dan perwakilan saya,
Saya tidak berpikir kita harus menghitung pertarungan ini sama sekali. Zoe jelas disuap atau diancam. Axel tiba-tiba berteriak. Saya ingin India memiliki kesempatan yang adil. Karena itu, kami akan mengirimkan talenta terbaik lainnya untuk bertarung. Bajingan itu menggunakan taktik licik melawan kita. Ini tidak adil bagi India. Dia juga menghina setiap perwakilan di sini. Kami tidak akan mengaku kalah jika dia menang seperti ini. Saya pikir ini juga aneh, perwakilan. Jika Harvey menang dengan cara ini, penonton tidak akan pernah senang. Rhea berdiri, wajahnya muram. Kami memiliki hubungan yang baik dengan orang India. Kami sekutu. Saya pikir kita harus memberi orang India kesempatan lagi. Kamu juga perlu menyelidiki Zoe. Sebagai negara yang beradab, kita perlu memberi mereka kesempatan. Lagi pula, kita perlu menunjukkan kemurahan hati kita agar mereka mau menerima kekalahan dengan rela. Kalau tidak, pertarungan itu akan sama sekali tidak berarti. Apakah saya benar? Rhea tersenyum cerah, seolah dia berdiri di sisi keadilan. Dia tampak seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk menunjukkan kemurahan hati negara. Saya tidak setuju. Tiba-tiba, Sienna berdiri dengan ekspresi dingin. Aturannya sudah ditetapkan sejak awal. Mengakui kekalahan atau keluar dari ring berarti kalah. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk menambahkan orang lain ke pertarungan hanya karena seseorang kalah. Jika Zoe benar-benar disuap atau diancam, seharusnya orang-orang Indian yang menunjukkan bukti. Jika tidak, maka ini murni fitnah. Jika kami akan memberi mereka kesempatan lagi karena ini, kami juga dapat berasumsi bahwa semua juara provinsi dari pihak kami kalah karena mereka dibeli. Kita bisa mengajak lebih banyak orang untuk bergabung jika memang begitu, kan? Tapi apa gunanya? Kita tidak akan bisa menyelesaikan pertarungan sialan itu bahkan setelah 3 tahun penuh. Zoe juga maiden India. Karena dia pikir dia lebih rendah dibandingkan dengan Harvey dan mengaku kalah, maka seharusnya begitu. Itu pilihannya. Kita tidak bisa merampoknya begitu saja. Selain itu, jika kita benar-benar akan menyelidiki sesuatu, bukankah seharusnya kita mulai dengan tersangka yang meracuni talenta muda terlebih dahulu? Jika tidak ada perintah untuk ini, menurutmu bagaimana kita bisa tetap tidak memihak? Kata-kata Sienna tidak sekuat itu, tapi memberikan pukulan telak. Dia tidak hanya menekan orang India, tetapi dia juga membuatnya agar para perwakilan tidak berani melewati batas, bahkan jika mereka sudah bias. Seperti yang dikatakan Sienna, peracunan talenta muda seharusnya menjadi prioritas. Tetapi jika ini terus berlanjut, di atas situasi yang tidak pernah berakhir, beberapa reputasi mereka juga akan ternoda sepenuhnya. Itu terlalu berisiko. Setelah melihat penonton diyakinkan oleh Sienna, mata Rhea berkedut. Kemudian, dia memaksakan senyum. Tapi pada akhirnya, India masih tidak senang dengan Zoe yang kalah. Di mata saya, hubungan kami dengan mereka jelas lebih penting daripada hasil pertandingan. Jangan salah, semuanya. Persahabatan adalah yang utama. Itu benar, orang India telah memberi kita banyak manfaat. Kita tidak mungkin merusak persahabatan kita, Claes menambahkan, sambil berteriak juga. Selain itu, pertarungan ini benar-benar anti-iklim. Apa yang akan terjadi jika orang luar mendengar hal ini? Ini pertarungan seni bela diri. Jika seseorang kalah seperti yang dilakukan Zoe, orang akan berpikir bahwa pertarungan itu hanya untuk pertunjukan. Mereka akan berasumsi bahwa negara H menang melalui cara-cara yang tidak bermoral. Tidak hanya semua orang akan mempertanyakan kami, tetapi citra kami secara internasional juga akan menderita. Siapa bilang pertarungan harus intens? Kamu pikir seseorang yang mengaku kalah dianggap mencurigakan? Tatapan Sienna beralih ke Rhea dan Claes. Selain itu, Harvey memenangkan pertarungan di depan semua orang. Dia menampar lawannya dengan mudah selama 2 pertarungan terakhir. Semua orang juga mengakuinya. Apakah kita akan berbicara tentang aturan untuk mencegah petarung menggunakan tangan kosong juga? Penonton dan aliansi seni bela diri dari setiap negara tidak semuanya idiot yang akan mendengarkan omong kosong apapun yang Anda katakan. Harvey menang dengan adil dan jujur. Jadi bagaimana jika orang India tidak menyetujuinya? Kami sudah cukup murah hati untuk tidak membicarakan tentang perubahan peraturan di tempat. Apakah ini tidak cukup untuk keluarga Osborne? Apakah kita hanya bermurah hati jika kita mengkhianati kepentingan negara kita sendiri? Rhea mendengus dingin dan berjalan maju. Itu sangat berbeda.
Kami berada di negara besar dengan sejarah senilai 5.000 tahun. Mengapa kita bahkan berdebat tentang masalah sepele seperti itu? Jadi bagaimana jika kita memberikan sesuatu untuk sekutu tersayang kita? Merupakan berkah bagi kami untuk sedikit menderita jika orang India mendapatkan sesuatu dari ini, bukan? Anda. Dada Sienna naik turun karena marah begitu dia mendengar kata-kata Rhea yang tak tahu malu. Tepat saat Sienna hendak mengatakan sesuatu sebagai tanggapan, Harvey perlahan berjalan menuju tamu VIP dengan senyum di wajahnya. Putri Wright, tidak ada gunanya berbicara dengan perwakilan Osborne. Sienna dan kerumunan membeku, dan memandangnya dengan aneh. Tidak bisakah dia mengatakan bahwa Putri Wright sedang mencoba bernalar untuknya? Harvey mengabaikan pandangan semua orang dan berkata, beberapa orang tidak bisa berdiri sendiri setelah melayani orang lain. Mereka tidak akan mengerti mengapa negara kita yang hebat tidak membutuhkan persetujuan orang lain. Kamu pikir mereka sekutu? Sungguh lelucon. Tentu saja mereka akan mengatakan itu saat kita kuat. Begitu kita lemah, mereka akan langsung menikam kita dari belakang. Ini adalah satu-satunya pengakuan yang akan kita dapatkan. Misalnya, perwakilan Osborne telah memandang rendah saya sepanjang waktu. Dia tidak punya pilihan selain melakukan itu, kan? Harvey menampar Rhea sebelum dia bisa bereaksi. Dia kemudian melihat sekelilingnya dan berkata, tanyakan padanya apakah dia puas sekarang. Ag! Rhea menjerit kesakitan sebelum jatuh ke tanah. Jejak telapak tangan merah cerah terlihat di wajahnya dan rambutnya acak-acakan, dia terlihat sangat menyedihkan. Dia sangat ingin melawan, tetapi kemudian dia ingat bahwa ini adalah kedua kalinya Harvey menampar wajahnya. Dia bukan tandingan Harvey, dia akan berakhir mengerikan jika dia melawannya. Claes dan yang lainnya membeku saat melihatnya. Mereka tidak mengira Harvey benar-benar akan menampar wajah Rhea di depan semua orang. Bahkan mata Claes berkedut dengan panik, dia bisa merasakan napasnya berangsur-angsur diambil. Dia mengerutkan kening, dia ingin berbicara, tetapi hatinya langsung tenggelam setelah melihat orang-orang di negara Ha bersorak gembira dari sudut matanya. Jika dia mengatakan sesuatu, dia mungkin akan dipukuli seperti tikus jalanan. Elliot dan Harold sama-sama tanpa ekspresi. Meskipun mereka semua berkumpul, mereka tidak berada di pihak yang sama dengan Claes. Setelah melihat Rhea menderita, mereka tentu saja tidak ikut campur. Bryce memiliki hubungan yang baik dengan Rhea, tetapi dia akan tidak menghormati bangsanya sendiri jika dia membela Rhea. Dia tidak mau memikul tanggung jawab untuk itu. Karena orang-orang ini tidak berani berbicara, yang lain secara alami akan melakukan hal yang sama. Menyadari hal ini, Rhea dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tahu dia telah membuat marah orang banyak. Tidak ada yang berani melawan seluruh dunia demi dia. Aku minta maaf karena menghabiskan begitu banyak waktumu, semuanya. Setelah menampar Rhea ke samping, Harvey tersenyum pada pembawa acara dan mengangkat bahu. Jika menurutmu pertandingan ini tidak masuk hitungan, aku bisa melawan orang lain lagi. Beberapa perwakilan saling memandang, dan kemudian berkumpul bersama. Axel dan yang lainnya berhenti menyerang, mereka memelototi Harvey, sangat ingin mencabik-cabik pria itu. Axel tidak mengerti bagaimana Harvey berhasil mendapatkan Zoe di sisinya. Harvey dan Zoe hanya bertemu sekali, dan itu terjadi di bawah pengawasannya. Apa yang mungkin terjadi saat itu? Axel tahu Harvey pasti membeli Zoe, tapi dia tidak punya bukti kuat untuk mendukung klaimnya. Menurut aturan, Harvey menang. 10 menit kemudian, beberapa anggota aliansi seni bela diri dan tuan rumah masuk ke ring. Pertarungan antara Longman dan India telah berakhir. Setelah berhari-hari pertempuran sengit, orang India benar-benar dikalahkan. Longman menang. Menurut aturan, setiap aliansi seni bela diri akan diberitahu tentang kemenangan Harvey dan negara Ha. Tepuk tangan meriah terdengar, dan kerumunan itu gempar. Orang-orang di negara Ha sangat senang. Ini berarti pembicaraan tentang India memiliki seni bela diri yang unggul hanyalah omong kosong belaka. Pada saat yang sama, ini berarti seni bela diri negara Ha berada pada level yang lebih tinggi dalam skala global. Tidak. Kami tidak akan menerima ini, orang India menangis. Ini dicurangi. Dimanipulasi. Saya menang dengan adil dan jujur. Kalian para badut tidak berhak mengatakan hal seperti itu. Harvey menatap orang-orang Indian itu dengan tenang. 3 aliansi seni bela diri terbesar di dunia bertanggung jawab atas pertarungan ini. Seluruh proses benar-benar tidak memihak.
Pembawa acara tidak punya pilihan selain tetap diam, meskipun dia telah melawan Harvey sejak awal. Jika kalian tidak memiliki bukti, aliansi seni bela diri tidak akan keberatan memasukkan India ke dalam daftar hitam secara global untuk fitnah. Orang India langsung menyerah setelah mendengar kata-kata itu. Mereka menatap Harvey dengan marah. Kamu bahkan tidak berjuang untuk ini, dasar bajingan, mereka semua berteriak. Harvey mengangkat bahu tanpa peduli. Dia mengambil lencana emas yang dibawa pembawa acara sebelum dengan senang hati mengambil gambar sebagai peringatan. Aku tidak akan menerima ini, Harvey. Saya akan menantang Anda atas nama India. Aku ingin melawanmu. Axel mendorong beberapa satpam ke samping, berteriak pada Harvey. Di sini sekarang. Jika aku tidak bisa menang melawanmu, aku akan membenturkan kepalaku ke tanah. Tapi jika kamu kalah, aku juga tidak ingin hasil perang berubah. Aku hanya ingin kamu memberitahu semua orang bahwa kamu lebih rendah dibandingkan denganku. Apakah kamu berani? Axel tahu dia tidak punya cara untuk memperbaiki situasi saat ini. Tidak peduli berapa banyak dia memprovokasi Harvey, Harvey tetaplah satu-satunya juara. Jika Axel terus meneriaki Harvey, 3 aliansi seni bela diri hebat yang memiliki kesan baik terhadap orang India akan mulai berpikir buruk tentang mereka. Tindakannya tidak sepadan sama sekali. Itulah mengapa Axel tidak punya pilihan selain menantang Harvey sendiri. Jika dia bisa menghancurkan sang juara, orang India akan dapat merebut kembali reputasi mereka sedikit pun. Apakah kamu tidak tahu malu, Axel? Fisher berdiri dengan amarah yang benar. Sebagai salah satu dari 3 biksu iblis, kamu adalah salah satu seniman bela diri terbaik di India. Kamu juga senior. Kamu mengambil keuntungan dari situasi ini, memaksa seorang junior untuk melawanmu seperti ini. Selain itu, kamu tidak punya suara di sini. Apa yang memberimu hak untuk melawannya? Dia sudah jadi juara. Secara alami, Fisher tahu bahwa Axel putus asa. Harvey sudah menjadi juara, dia sudah dalam antrean untuk menjadi tuan muda Longman. Dalam keadaan seperti ini, mengapa Harvey bermain sesuai aturan Axel?